Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Akbar dari kelas TEP A dengan NPM 2214705. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang sistem pendingin pada mobil dan motor. Dan untuk kali ini saya akan memulai dari sistem pendingin pada mobil terlebih dahulu. Dimulai dari jenis sistem pendingin pada mobil itu sendiri. Pendingin ada dalam mobil itu, dalam mesin kita ada pendingin udara dan pendingin radiator. Dimana pendingin udara itu tuh seperti adanya sirip-sirip yang ada dalam mesin, itu pendingin udara yang lebih sederhana sebenarnya, seperti gigi. Lalu ada pendingin radiator, yang dimana memanfaatkan sirkulasi air radiator pada dinding mesin untuk menyerap panas. Daripada pendinginan air, sebenarnya konstruksi mesin itu lebih sederhana, berat mesin lebih ringan, untuk daya yang sama dibandingkan dengan pendingin air, temperatur kerja lebih cepat tercapai, sistem pendingin udara juga lebih cocok digunakan untuk mesin-mesin yang berukuran kecil. Yaitu sistem pendingin. Sistem pendingin itu apa sih sebenarnya? Sistem pendingin itu sendiri adalah suatu sistem di mana kita bisa mempercepat suhu kerja mesin, mencapai suhu kerja mesin yang optimal, dan menjaga kestabilan panas mesin tersebut. Jadi dia nggak terlalu dingin, nggak juga terlalu panas. Kita juga dengan begitu juga kita bisa menjaga umur pakai komponen mesin, sehingga dapat menjaga juga kinerja mesin tersebut, dan sehingga mesin tidak dapat rusak dan dapat bekerja dalam jangka waktu yang lebih lama dari biasanya. Sistem pendingin atau cooling machine atau cooling system. Radiator sendiri itu berfungsi untuk mendinginkan air yang panas setelah bersirkulasi dalam blok motor, yang kita ketahui di mana air itu tuh sebenarnya untuk mendinginkan suhu mesin, cuman kan pasti dia juga akan lama-kelamaan dapat panas juga, dan radiator inilah yang fungsinya untuk mendinginkan air tersebut. Dan ada juga tutup radiator. Tutup radiator ini berfungsi untuk menutup radiator sehingga tidak ada hubungan antara radiator bagian dalam dengan tekanan udara luar. Jadi nggak ada interupsi lah, sehingga dapat bekerja. Tekanan radiator, seperti yang telah kita ketahui bahwa air mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Apabila tekanannya lebih dari 1 atm, maka titik didihnya lebih dari 100 derajat Celcius, dan demikian air yang dalam radiator tidak akan mendidih karena tekanannya lebih dari 1 atm dan temperaturnya hanya mencapai 90 derajat Celcius. Tutup radiator dilengkapi dengan 2 katup, yaitu katup tekanan dan katup vakum. Pada saat mesin dihidupkan, temperatur air pendingin akan naik meskipun temperaturnya tidak mencapai titik didih. Hal ini terjadi karena air di dalam radiator akan menguap sehingga tekanan dalam radiator akan naik. Apabila tekanannya mencapai udara luar 1 atm plus 0,9 km per cm kuadrat, katup tekanan akan terbuka. Uap air dari radiator masuk ke reservoir karena kondensasi dengan dinding sedang dingin, maka uap air akan sampai ke reservoir sudah menjadi air kembali. Selama tekanan dalam radiator lebih dari 1,9 atm katup, tekanan terbuka akan terus dan uap air dalam radiator mengalir ke reservoir, dan begitulah siklusnya. Selain itu juga ada yang namanya mantel pendingin. Mantel pendingin itu berfungsi untuk mendinginkan silinder dan ruang bakar sehingga secara efektif, karena bagian ini merupakan bagian yang paling menerima panas di antara mesin. Selanjutnya ada pompa air, yang dimana ya seperti namanya, pompa air berfungsi untuk mensirkulasikan air dingin, yaitu menghisap dari radiator dan menekannya ke dalam mantel air yang ada pada blok motor. Lalu ada termostat yang fungsinya untuk mempercepat pencapaian temperatur kerja mesin, terutama pada mesin dingin. Temperatur kerja mesin yang baik yaitu pada saat mencapai 80 hingga 90, karena kalau misalnya mesin terlalu dingin juga itu akan menyulitkan mesin untuk bekerja. Kenapa? Karena mesin terlalu dingin sehingga pembakaran akan sulit terjadi. Itulah kenapa kita memerlukan suhu yang tepat agar mesin dapat bekerja dengan baik, namun tidak juga terlalu panas. Karena kalau terjadinya overheat, akan terjadinya misfire pada mesin, sehingga
terkadang akan terjadinya ledakan yang berulang kali secara waktu berdekatan atau bahkan bersamaan. Itulah yang biasa kita sebut brebet. Selanjutnya ada tangki cadangan pada sistem pendingin, yaitu tangki cadangan ini berfungsi untuk menampung kelebihan air pendingin atau uap air pada saat mesin sedang beroperasi. Itu kan berarti ada saat air yang digunakan akan menguap sehingga dia berkurang, namun bisa juga kembali lagi menjadi air sehingga adanya kelebihan air. Nah, disinilah tangki cadangan berfungsi. Lalu ada kipas udara atau fan yang mengalirkan atau menekan menghisap udara melalui sirip-sirip pendingin radiator, sirip pendingin oil cooler, sehingga temperatur pada sirip-sirip tersebut turun akibat aliran udara yang bertemperatur lebih rendah. Jadi kipas ini juga membantu mendinginkan, selain mendinginkan juga membantu menekan atau menghisap udara dari luar melalui sirip-sirip pendingin radiator, sirip-sirip pendingin air cooler, sehingga temperatur juga menjadi lebih terjaga. Selanjutnya ada air pendingin, yaitu ya simple. Air pendingin itu berfungsi sebagai media pembawa panas dari dalam mantel ke radiator sehingga radiator mampu mendinginkan air tersebut kembali. Kondisi sistem pendingin. Kenapa tiba-tiba mesin itu bisa menjadi lebih panas atau bahkan tidak? Salah satunya adalah karena ini. Mesin panas saat AC mati, karena AC itu kan menggunakan baling-baling atau fan yang ada dari luar, sehingga kalau AC mati kemungkinan baling-baling bekerja tidak secepat AC saat hidup sehingga lebih cepat panas. Mesin panas saat kecepatan tinggi itu juga kenapa? Karena semakin cepat tinggi mau ke kendaraan atau mobil yang kita gunakan, maka semakin cepat juga RPM sehingga ledakan yang terjadi di dalam mesin pun semakin banyak per menitnya. Nah, mesin terlalu dingin meski sudah berjalan jauh. Nah, ini juga bisa terjadi karena jikalau lingkungan itu berfaktor pada lingkungan juga, yaitu lingkungan terlalu dingin sehingganya udara yang dihisap dari luar pun adalah udara dingin, ataupun juga sistem pendinginan atau sistem pendinginnya itu tuh mungkin terlalu berlebihan dalam menggunakan air yang terlalu banyak, ataupun menggunakan sistem pendinginan seperti ada intercooler tambahan, walaupun sebenarnya mobil tersebut sudah berjalan optimal tanpa harus adanya intercooler. Air radiator selalu berkurang. Hal ini terjadi kemungkinan karena air radiator mungkin ada kerusakan pada mesin sehingga air radiator bisa saja terbuang atau bisa menguap. Lanjutnya ada air di tangki cadangan menjadi penuh, namun yang di radiator selalu berkurang. Ini mungkin terjadi karena adanya kerusakan pada sensor sehingga ataupun air yang menguap tadi bukannya kembali masuk ke dalam air radiator, namun malah kembali ke tangki cadangan. Keluar gelembung dari udara dari dalam radiator saat mesin hidup. Nah, ini terjadi ketika adanya mungkin hambatan ataupun air radiator sudah menjadi fluida ataupun kekentalannya meningkat. Air radiator keruh dan berwarna coklat. Ini mungkin terjadi karena air radiator itu terkena dengan debu-debu ataupun kotoran yang dari luar sehingga air radiator menjadi keruh dan berwarna coklat. Nah, inilah yang kenapa air radiator juga harus diganti walaupun sebenarnya hanya air. Kipas mesin tetap berkuncang kencang baik saat mesin dingin maupun panas. Nah, hal ini bisa terjadi karena sebelumnya antara AC hidup ataupun adanya terjadi kerusakan antara sistem kelistrikan, sehingga listrik yang masuk membuat kipas terus berputar sesuai dengan volt yang diberikan dari listrik tersebut. Mesin bertambah panas ketika mobil berjalan lambat atau di tengah kemacetan. Hal ini terjadi ya karena memang mesin mau kita pelan, mau kita cepat, mesin tetap bekerja, pembakaran tetap terjadi. Sehingga semakin lama mesin hidup, maka mesin sendiri akan makin panas. Nah, itulah yang diinginkan jika mesin itu perlu adanya istirahat. Makanya kalau mesin mobil panas atau overheat, kita dianjurkan untuk mematikan mesin agar mesin kembali dingin dulu untuk kembali bekerja dan waktu keadaan optimal. Selanjutnya ada pemeriksaan tinggi permukaan air dingin, yaitu ini adalah salah satu cara sistem perawatan sistem pendingin, yaitu pemeriksaan tinggi, memeriksa kondisi air, memeriksa kebocoran, memeriksa kondisi sambungan, memeriksa kerja tutup radiator, apakah ada terjadinya interupsi yang tadi saya bilang, memeriksa kipas dan tali kipas, memeriksa dan menyetel tegangan tali kipas apakah sudah optimal atau sudah sesuai dengan anjuran. Dan begitulah sekian dari PPT
sistem pendingin pada mobil, kita lanjutkan ke sistem pendingin pada motor. Lanjutkan ke sistem pendingin pada motor. Nah, motor dan mobil itu sebenarnya tidak jauh berbeda, cuman karena mobil dengan ukurannya yang lebih besar sehingga lebih banyak sistem pendingin yang bisa dimasukkan, dan juga kinerja mobil itu pasti jauh lebih besar, maksudnya jauh lebih panas, jauh lebih berat dibandingkan kerja motor. Dan berikut adalah, nah, oleh karenanya banyak dari komponen yang ada di sistem pendingin mobil itu tidak ada di sistem pendingin motor. Seperti salah satunya motor itu tuh ada beberapa motor yang memiliki sistem pendingin berupa intercooler, ada juga tidak. Seperti pada mobil itu selalu ada sistem pendingin intercooler, walaupun tidak ada sebenarnya, beberapa mobil tidak ada. Cuman pada motor itu sangat jarang sekali ditemukan motor yang menggunakan sistem pendingin intercooler. Dimana kenapa? Karena biasanya sistem pendingin intercooler yang ada pada motor hanya ada pada motor dengan cc yang lebih tinggi, 1000 cc, 600 cc ke atas, atau bahkan 150 cc pun juga ada. Tapi dia biasanya dengan mesin yang berkekuatan tinggi tekanan. Nah, macam-macam sistem pendingin pada motor tuh sebenarnya hampir sama seperti saya bilang, yaitu ada air cooling system, ada water cooling system, dan ada oil cooling system. Dan sistem pendingin udara pada motor itu sendiri lebih singkatnya, lebih deskripsinya, yaitu sistem pendingin yang menggunakan udara sebagai fluida pendingin. Yaitu sistem pendingin ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem pendingin secara alami atau neutral air cooling system, dan sistem pendingin secara paksa atau forced air cooling system. Nah, seperti inilah contoh dari mesinnya ya. Natural oil cooling system itu tuh dimana kita menggunakan sirip-sirip itu untuk mengeluarkan udara-udara panas yang ada dalam mesin keluar sehingga suhu mesin dapat turun atau dapat terjaga. Sedangkan forced air cooling system itu kita menggunakan seperti alat tambahan ataupun rumah tambahan agar udara yang masuk itu fokus pada mesin saja. Selanjutnya ada komponen utama dalam sistem pendingin adalah sirip pendingin. Yang semakin luas sirip pendingin semakin efektif. Pembuangan panasnya pun juga semakin banyak. Namun semakin luas pendingin juga dapat menjadikan semakin kasarnya akibat resonansi suara yang dihasilkan sirip pendingin. Karena itu banyak yang mengatasi hal ini dengan menggunakan sirip pendingin yang dipasang karet peredam suara, sehingga suara itu jadi tetap optimal, namun juga di suhu tetap terjaga. Upaya lain juga adalah untuk meningkatkan efektivitas pendingin, yaitu mereka menggunakan pendingin paksa yang tadi sebelumnya dijelaskan, agar pendingin udara paksa digunakan kipas pendingin, salah satunya komponen yang saya bilang tadi, untuk membantu meningkatkan sirkulasi udara pendingin. Nah, seperti inilah contohnya, yaitu ada tutup radiator, ada termostat, ada reservoir, ada pompa air pendingin, yang dimana tutup radiator ini sendiri yang saya bilang yang tadi dijelaskan pada mobil, yaitu tidak ada interupsi antara udara luar sehingga aliran dari reservoir langsung menuju ke dalam radiator, yang dimana udara tersebut akan didinginkan bersama dengan udara-udara dari dalam mesin yang kemudian dimasukkan lagi kembali ke dalam mesin sehingga udara itu tetap masuk dengan secara sejuk atau dingin. Selanjutnya ada water cooling system. Nah, water cooling system itu adalah pendingin yang menggunakan air fluida pendingin. Seperti namanya, kelebihan ini tuh sangat efektif dalam pendinginan karena yang sangat baik dan meredam suara juga karena air terdapat densitasnya, fluidanya itu dapat menghambat suara, sehingga suara mesin pada blok silinder yang dikelilingi air pendingin itu akan lebih senyap. Nah, komponen pada water cooling system itu sendiri itu ada air pendingin, water jacket, radiator, pompa air atau water pump, dan termostat. Nah, air pendingin itu sendiri itu mengambil panas dari mesin, air yang dialirkan ke radiator untuk didinginkan setelah dihisap. Nah, itu tadi fungsinya radiator untuk setelah dihisap, air ataupun udara itu kemudian diolah kembali hingga menjadi lebih dingin.
Oleh karenanya komposisi campurannya itu sendiri ada 50% air dan 50% coolant. Dengan tambahan tersebut titik beku air dapat mencapai 30 derajat atau minus 35 derajat Celcius. Ada water jacket atau konstruksi blok silinder adalah motor dengan pendinginan udara. Berbeda dengan pendinginan air, sistem pendinginan air ini pada blok dikelilingi oleh air pendingin yang dimana ada kantong air pada blok silinder yang sering disebut water jacket. Gunanya untuk mengalirkan air pada sekitar mesin. Ada radiator secara deskripsinya difungsikan sebagai tempat pendinginan air yang telah panas. Setelah melewati mesin beberapa kali itu pastikan menaik juga suhunya, maka dialirkanlah ke radiator untuk diolah kembali sehingga air menjadi lebih dingin. Nah, air radiator dari tangki ini ada yang memiliki upper tank, ada yang lower tank, inti radiator, dan juga water jacket tadi. Nah, radiator core ini sendiri terdiri dari pipa-pipa kecil yang dialiri air panas dari tangki atas ke tangki bawah. Antar pipa tersebut dilengkapi dengan sirip pendingin, ya tentu untuk mengeluarkan panas-panas udara dari air tersebut, sehingga dapat menyerap dan meradiasikan panas yang melewati pipa, sehingga air pendingin sampai di tangki bawah temperaturnya akan lebih rendah. Ada water pump, ya, fungsinya tentu untuk memompa air sehingga pompa dapat bersirkulasi lebih dingin, menghisap air pendingin dari tangki bawah radiator dan menekan ke water jacket atau lubang-lubang, maksudnya tuh kantung di sekitaran mesin sehingga mesin lebih dapat terjaga. Selain ke situ juga kita mengirimkannya ke tutup radiator, termostat, tangki atas, dan radiator core sehingga air terus bersirkulasi. Dan beginilah bentukan gambarannya, ya. Ada pipa 1, pipa 2, pipa 3, dan pipa 4 di mana ada water pump juga, di mana sirkulasi ini tetap berjalan seiring dengan berjalannya mesin. Ada termostat. Nah, termostat ini berfungsi untuk mengatur sirkulasi air pendingin dari mesin ke radiator. Termostat dipasang antara mesin dengan saluran atas radiator. Saat mesin masih dingin, maka saluran air ke radiator ditutup agar panas kerja mesin cepat dipenuhi. Setelah panas kerja mesin terpenuhi, yaitu sekitar 80-90 derajat Celcius, termostat akan terbuka. Nah, selanjutnya adalah oil cooling system, yaitu minyak pelumas mesin atau yang lebih dikenal oli mesin pada dasarnya. Dia memiliki fungsi yang sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu untuk sebagai pelumas agar mesin berjalan lebih mulus, bebas gangguan, dan juga terkadang lebih adem karena gesekannya yang terjadi itu tuh lebih halus antara besi ke besi karena adanya oil tersebut. Selain untuk mengurangi itu juga, oil cooling system ini juga dapat mendinginkan dan sebagai penyekat. Untuk fungsi dingin, oli cukup penting perannya pada sebuah mesin, yaitu oli bertanggung jawab pada sebuah mesin. Radiator itu hanya bertanggung jawab untuk pendinginan bagian atas saja, sedangkan sisanya crankshaft atau bagian dalam mesin, crankshaft, camshaft, timing gear, piston, baut, dan segala macamnya itu didinginkan oleh oli, karena oli itu akan masuk ke dalam mesin itu sendiri. Oleh karenanya tadi selain membantu pendinginan juga dapat mengurangi terjadinya gesekan yang berat. Mesin pada panas dihasilkan oleh proses pembakaran yang terjadi tadi itu diledakan, dan ketika oli melewati bagian komponen ini, maka panas yang dialihkan ke oli. Karena oli menjadi panas, maka oli tersebut perlu didinginkan. Biasanya tersebut didinginkan menggunakan air tawar. Nah, air yang dilewati oleh kantung-kantung tadi tersebut. Dan selanjutnya kita bisa lihat di sini adalah seperti bagaimana komponen-komponen radiator tersebut yang dapat dialiri oleh udara, itu bagaimana sirkulasinya masuk dan bagaimana sirkulasi kembali diputar. Dan itu tadi. Sistem pendingin oli itu sangat diperlukan untuk mendinginkan oli mesin. Jika sistem oli itu overheat, yang akan menyebabkan oli menjadi sangat encer dan tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik terhadap komponen yang dalam mesin. Karena kalau oli itu berubah menjadi encer, maka oli tidak akan menempel ke dalam gear. Saat gear berputar, oli tidak akan menempel sehingga gesekan yang terjadi pun bertambah karena olinya itu tidak melumasi bagian-bagian mesin sehingga gesekan bertambah dan otomatis suhu pun menjadi naik karena gesekan yang terjadi tadi.
Eh, Keuntungan menggunakan oil cooler ini sendiri adalah perawatannya relatif mudah, cukup mengganti filter oil atau filter oil yang tadi saya telah tunjukkan, dan dalam waktu cepat selalu digunakan oli minimal sesuai dengan spesifikasikan oleh pabrik. Nah, itulah tadi sistem pendingin pada motor yang mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.